Ya guys, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Mang Edo. Yang belum subscribe, di subscribe dulu guys. Dibantu subscribe-nya. Yang mau saya bikinkan tentang konten YouTube video, bisa di kolom komentar, bisa dituliskan ya guys. Jadi selamat malam semuanya, sehat selalu buat kalian semua. Yang masih main pinjol, yang masih dalam lingkaran aplikasi gali lubang tutup lubang, saya sarankan stop main pinjol guys, sebelum terlambat. Sebelum terlambat itu dalam arti sebelum harta kamu habis, sebelum hutang kamu numpuk, sebelum aset kamu kegade, kejual, hutang di mana-mana, sebelum seperti itu ya. Karena orang kalau main pinjol semakin dipertahankan dibayarin terus, ya bisa mencret juga kalian guys. Biarin bunga-bunga pinjol kan ya nggak masuk di akal. Ada yang 7 hari, ada yang 14 hari, ada yang 15 hari, ada yang 20 harian, ada yang 1 bulanan. Jadi beda-beda supaya kamu gali lubang tutup lubang. Seperti itu. Jadi apa ya, ada orang yang galbay sendirian itu kuat mental guys. Ada yang galbay sendirian dia tidak kuat mental. Kalau semua orang galbay pinjol kuat mental, tidak mungkin ada orang yang yang main pinjol masuk berita akibat main pinjol sampai masuk rumah sakit, sampai dia mengakhiri hidup, sampai dia diceraikan, bertengkar, dijauhi saudara, dipecat, seperti itu. Karena orang yang main pinjol itu tak ada kebahagiaan guys, gak ada. Apalagi yang main pinjolnya menyumputin atau menyembunyikan pinjol-pinjolnya dari suaminya atau dari istrinya. Sampai kapan kita menyembunyikan utang pinjol? Nanti takutnya tiba-tiba telat disebar, tiba-tiba keluarga tahu, suami tahu atau istri tahu, jadi kan apa ya? Jadi bahan pertanyaan. Misalnya hutang kamu pinjol semua totalnya 30 jutaan. Nanti yang ditanya, kemana kan uang sampai sebanyak ini hutang dipinjol? Itu yang dipertanyakan orang yang tidak mengerti gali lubang tutup lubang. Tapi kalau orang yang sudah main pinjol, dia mengerti, gak bakal ditanyain guys. Tahu. Kenapa tahu? Ya karena kamu dibuat gali lubang tutup lubang, kamu gak bakal menikmatin uang pinjol, gak bakal merasakan. Kamu malah tersiksa main pinjol. Malah kamu nombok-nombokin terus bunga-bunganya. Kalau yang sudah sampai main pinjolnya 1 tahun lebih, ya pasti paham, capek dia main pinjol, kepengen berhenti, seperti itu. Jadi apa ya, tergantung dari kaliannya aja guys, mau main pinjolnya seperti apa. Yang penting kamu berhenti aja main pinjol, udah itu aja. Yang penting berhenti main pinjol, lupakan pinjol, bisa fokus lagi keluarga, itu aja sih. Sedangkan orang mau galbay itu ya terserah sebenarnya. Ada orang yang galbay diajarin sendirian, ada yang didampingin. Nah, tapi kalau orang yang galbay diajarin itu biasanya dia minta tolong, takut disebar. Gimana caranya, kontak HP-nya atau semua datanya nggak disebar, minta ajarin. Terus dia minta pilihkan aplikasinya, mana yang ada orang lapangan, mana yang BI checking, seperti itu. Jadi mau dihindarkan gimana caranya galbay tidak terjadi 3 hal tadi. Di saat kamu galbay cuman kamu saja yang diteror, seperti itu. Karena kan setiap orang mentalnya beda-beda, seperti itu. Kalau di TikTok mah udah banyak desa-desa pinjol, udah nggak jelas TikTok itu. Edukasinya nggak jelas semua TikTok. Aneh guys, TikTok itu nggak jelas. Banyak desa-desa pinjol ngaku-ngaku sebagai edukasi. Kalau kamu mau melihat rekod saya ngajarin main pinjol kayak beginian sudah berapa lama, coba kamu buka aja Facebook saya.
Di situ ada aksi galbay, ada grupnya, ada perkumpulannya, ada tempat sharingnya, ada tempat penguatan mentalnya, bisa sharing-sharing. Itu udah lama kalau di Facebook. Udah di atas 4 tahun lebih, bisa 5-6 tahunan. Tapi kalau YouTube kan saya baru 3 tahun. Seperti itu. Jadi supaya kita saling menguatkan. Ya penting jangan sampai pinjol ini merajalela, memakan banyak korban seperti itu. Makan banyak korban. Terus kalian juga hati-hati guys, hati-hati banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan joki-joki, hapus data, minta uang di awal, paket-paketan, disuruh bayar uang di awal. Itu penipuan semua guys, nggak ada yang benar, itu penipuan semua. Kalau sudah minta uang di awal, kamu mengeluarkan uang pribadi, itu kebanyakan di Telegram sama Instagram sih, penipuan itu guys. Terus juga ada yang mau konsultasi disuruh bayar, kamu lagi susah disuruh bayar uang pribadi, ngapain? Seperti itu. Mendingan kamu bayar ke pinjol kalau kamu ada duit. Seperti itu. Jadi ketika kamu galbay pinjol itu kan mau galbay 1, mau 2, mau 3, mau 5, mau 10, ya sama aja data rusak di pinjol. Nah, tetapi di saat data kamu masih bagus, ada peluang besar kamu untuk galbay. Mana aplikasi yang mau kamu galbaikan, mana semua aplikasi yang mau kamu bayarkan. Ngajuin pinjol untuk yang terakhir kali, bukan buat galop tulok. Kadang pemikiran orang cetek, galbay terus ke aplikasi lain sama aja menambah hutang. Ya kalau nggak galbay di aplikasi yang lain, cara melunaskan tagihan yang legal kamu pakai dari mana lunasinnya, kan seperti itu. Ketika orang mau galbay kan dia sudah nggak sanggup lagi membayar pinjol. Nah tetapi dia takut didatengin, takut disebar, takut BI checking ya. Di saat itulah dia data masih bagus, masih bisa dipilihkan mana yang mau dibayar, mana yang mau digalbay, seperti itu. Kalau yang di edukasi TikTok kan kebanyakan DC pinjol, takut aplikasinya bangkrut. Kalau kamu sudah nggak sanggup bayar, ya udah galbay di situ saja, tak usah kemana-mana, takut aplikasinya bangkrut. Selagi orang-orang yang diajarin berterima kasih, berhenti main pinjol, galbaynya dengan tidak disebar, tidak didatengin ke rumah, atau data-datanya aman, atau nggak BI checking, ya berarti kan yang diajarin aman-aman aja sih. Ya penting sama aja dia berhenti main pinjol. Ya syukur-syukur kalau kamu main pinjolnya, seandainya kamu punya pinjol, terus kamu punya hutang sama saudara, terus ada aset kamu yang digadaikan di pegadaian. Di saat data kamu masih bagus, ya kamu galbaynya sekalian aja, bayarkan semua tagihan yang legal resmi. Masih ada sisa uang dari pinjol, bisa kamu bayarkan utang ke saudara, bisa kamu tebus semua aset kamu yang kamu gadaikan. Jadi kan kamu ketika kamu galbay, kamu tidak terlalu sengsara banget. Jangan sampai kamu galbay pinjol, meninggalkan hutang di saudara, meninggalkan hutang di keluarga, meninggalkan hutang di tempat lain, di pegadaian atau di bank atau di pegadaian. Jadi kan kamu galbaynya dalam keadaan tersiksa. Seperti itu guys. Jadi janganlah galbay sampai tersiksa seperti itu, kasihan. Jadi saran saya berhenti main pinjol. Untuk yang nonton, yang baru nonton, yang baru kenal channel YouTube saya, bisa nonton di channel saya sebelumnya, edukasi saya sebelumnya. Di situ juga ada penguatan mental, bisa pengetahuan kamunya jadi banyak tentang dunia perpinjolan, misi pinjol masuk ke Indonesia seperti apa yang mereka inginkan dari hidup kalian ya. Di video YouTube saya sebelumnya ada kok, bisa ditontonin satu-satu. Jadi semakin kalian menyimak atau kalian mendengarkan edukasi, di situ kan bakal menguatkan mental kalian juga. Jadi supaya kalian tuh nggak ketakutan, tidak ketakutan ketika di saat kalian galbay seperti itu. Nah jadi buat kalian yang masih main pinjol, yang gali lubang tutup lubang, yang masih merawat pinjol, sudah guys, akhiri demi keluarga. Kalau yang main pinjol suami,
demi istri, demi anak, jangan main pinjol terus. Kalau yang main pinjol istri, ya demi anak, demi suami. Semenjak kamu main pinjol kan kamu nggak sudah jarang untuk liburan, jalan-jalan, membahagiakan keluarga, atau senang-senang liburan lah, katakan seperti itu, atau beli pakaian yang bagus, atau ngumpulin uang apa yang mau kita beli, kan sudah nggak bisa lagi. Jadi kamu itu seolah-olah kalau sudah main pinjol dijajah secara finansial dengan cara bunga-bunga yang tak masuk di akal, supaya kamu kerja mikirin pinjol, kerja dapat duit mikirin pinjol, habis bayar ini apalagi yang mau dibayar, ya gitu-gitu aja sampai capek sendiri seperti itu. Jadi lebih baik diakhiri seperti itu ya. Kalau mau galbay sendirian ya silakan. Bagi yang kuat mental menghadapi teroran pinjol, cara mengatasinya apa saja ya silakan kalau dia kuat mental. Tapi namanya orang kan mentalnya beda-beda guys. Ada yang mentalnya takut, ada yang mentalnya berani, ada yang mentalnya nggak tahu malu, mau disebar, mau datengin, dia siap menerima semua resiko, karena setiap orang kan mentalnya beda-beda. Seperti itu sih guys. Kalau orang yang bilang, bang di aplikasi ini ada DC lapangan nggak, berarti itu tipikalnya orang yang takut didatengin karena keluarganya nggak tahu kalau dia main pinjol. Kalau bang aplikasi ini sebar data nggak, berarti dia takut malu. Kalau dia punya hutang di pinjol, dia takut malu sama di keluarganya, di kerabat kerjaannya, atau sampai diteror ke kantor, dia takut malu atau takut dipecat. Seperti itu. Jadi tergantung mental orang sih sebenarnya, tergantung mental orang. Jadi yang mau sharing-sharing atau mau konsultasi, yang belum galbay, yang belum telat, selalu bayarin pinjol terus, mumpung masih datanya masih gali lubang tutup lubang, masih bisa dipilih mana aplikasi yang mau digalbay, mana yang mau dilunaskan, masih aplikasinya masih dirawat. Lebih baik diakhiri dari sekarang. Jangan sampai menyesal nunggu sampai harta habis atau utang numpuk, seperti itu sih guys. Itu nomor WA saya ada di deskripsi YouTube saya, dicek aja di deskripsinya. Di deskripsi YouTube-nya ada nomor WA-nya, atau bisa langsung inbox ke IG, Facebook, atau ke TikTok juga bisa, atau ke IG atau Facebook bisa, seperti itu. Sambil ngecek sosial media saya, orang-orang yang pernah saya bantu gimana, kira-kira pada aman semua enggak, kan kalian sendiri yang menilai atau mengecek seperti itu. Sebelumnya buat kalian sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.